Kita akan lihat firman Allah di dalam Matius pasal 12 ayatnya yang ke-43 sampai 45. Malam ini kuberikan tema di malam keempat, pencurahan Roh Kudus. Doa malam pencurahan Roh Kudus adalah rumah tinggal Roh Kudus. Rumah tinggal Roh Kudus adalah tema khotbahku dalam khotbah malam keempat ini. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikianlah bunyi firman Allah. Rumah tinggal Roh Kudus. Di manakah Roh Kudus tinggal? Ini yang akan kita bahas. Dalam ayat di atas diungkapkan bahwa manusia itu bagaikan rumah. Dan kita tahu bahwa rumah adalah tempat tinggal dan merupakan salah satu sarana, salah satu fasilitas kebutuhan pokok manusia. Kita perlu rumah, karena di rumahlah kita berteduh, di rumahlah saya dan saudara tidak kena derasnya hujan, di rumahlah saya dan saudara tidak tersengat panasnya matahari. Rumah adalah tempat saya dan saudara bernaung, melakukan segala aktivitas apapun itu. Sekecil apapun rumah saya dan saudara, kita berkata ini istana bagiku. Kita semua punya rumah, dan itu harus. Karenanya berapa banyak orang habis-habiskan anggaran bermiliar-miliar hanya untuk apa? Membangun rumah, supaya rumahnya juga aman, nyaman untuk dia tinggali. Jadi kita baca di dalam ayat tadi bahwa manusia itu seperti diibaratkan rumah, saudara. Dan saya dan saudara, rumah menjadi salah satu fasilitas pokok untuk kita tinggal. Bayangkanlah kalau kita semua yang hadir malam ini tidak punya rumah. Wah, betapa malang hidup kita. Rumah juga merupakan semacam salah satu identitas bagi kita. Orang bertanya, kakak tinggal di mana? Saya tinggal di kilometer 10. Rumah pribadi kah? Rumah pribadi. Wah, hebat kau. Rumah sendiri kah? Ya, rumah sendiri. Jadi itu semacam memberikan saya dan saudara semacam ada identitas tertentu. Orang menganggap kita boleh, orang menganggap kita bahwa kita bisa. Tetapi meskipun kita tinggal di kos, kita juga mendapatkan tempat yang nyaman. Pokoknya apapun itulah, rumah pribadi ke atau kos kah, pokoknya dia yang namanya tempat untuk bernaung, itu pasti adalah rumah. Dan saya dan saudara perlu rumah. Kita perlu sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan kita, untuk menopang kita di dalam apa? Di dalam menjalani kehidupan yang ada. Ada tiga, saudaraku, ada tiga model rumah. Dalam arti rumah tempat tinggal ini. Yang pertama, rumah yang kosong. Ada tiga tempat tinggal atau tiga model rumah. Yang pertama kita sudah baca dalam Matius 12 ini ayat 44 itu. Rumah yang kosong, kata firman Allah. Lalu ia berkata, ini setan yang berkata loh, saudara. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Jadi yang pertama adalah rumah kosong, yang kedua adalah rumah yang dihuni oleh roh jahat. Matius 12 ayat 27 sampai 29. Firman Allah berkata dalam ayat 27-nya, kita kembali ke belakang 27 ayat sampai dengan 29. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul,
dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu? Orang kuat itu sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Ada rumah yang kosong, ada juga rumah yang dihuni oleh roh jahat. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah rumah yang dihuni atau didiami oleh Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Yang pertama rumah kosong, yang kedua rumah yang dihuni roh jahat, dan yang ketiga adalah rumah yang didiami atau dihuni oleh, yang ditinggali oleh Roh Kudus. Nah, inilah jawabannya, di manakah Roh Kudus tinggal atau rumah tinggal Roh Kudus di mana? 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saya dan saudara berkaca diri, kita introspeksi diri. Sudahkah tubuh ini menjadi tempat tinggal roh Tuhan, Roh Kudus, apa roh yang lain yang tinggal dan berhuni? Dia bercokol di dalam diriku ini. Yang tinggal di dalam hidupku ini roh apa? Roh Kudus kah atau roh yang lain? Jika yang tinggal Roh Kudus itu, masa kau biasa-biasa saja dan berkata, apa pentingnya doa? Kan Roh Kudus tidak mungkin berkata begitu. Itu pasti sesuatu yang berasal dari luar Roh Kudus. Jika Roh Kudus telah menghuni tubuhmu, masa kau berkata apa pentingnya tentang kebaktian? Meskipun kau sudah dengar musik, sudah pumpang, sudah kaca hampir 2 copot mau pecah karena getaran suara musik itu, tapi saudara mendengarkannya di rumah, mungkin rumah sebelah, saudara menganggap biasa saja tuh. Itu mah biasa saja. Setiap hari aku juga mendengar speaker itu. Sadarkah Anda bahwa suara speaker itu di sementara suara puji-pujian yang dibawakan oleh anak nona berkata, marilah, marilah, marilah kita ke rumah Tuhan. Itu sebenarnya ajakan Yesus Kristus. Dia sedang menjamah hatimu dan berkata, nak, siap diri, mandi. Lagu itu telah memanggilmu, marilah, marilah, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Jika Roh Kudus ada dalam hatimu, lalu kau siap diri, kau cepat-cepat. Tapi kalau roh yang lain, dia akan berkata padamu, jangan pergi. Kau lebih baik keluyuran jalan-jalan di tembok sana kau ukur jalan. Kau pergi kemana terserah kaulah, yang penting kau hidup senang, kau happy-happy. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ayat 43 tadi mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, manusia adalah rumah yang paling nyaman kalau saudara tahu. Rumah yang sangat menyenangkan bagi roh jahat untuk tinggal. Jadi boleh bila saya bilang, boleh aku katakan saudaraku, roh jahat dia tidak tinggal di pohon beringin. Betul. Karena seluruh dunia ini ada di dalam kuasa kegelapan. Dan dunia ini adalah merupakan sarang kuasa setan. Ini sarangnya, sarang besar ini. Tapi roh setan itu dia tidak selamanya tinggal di hutan-hutan, di pohon angker, dan di rumah-rumah yang angker. Dia tidak tinggal di pohon beringin. Dia tidak tinggal di sana. Tetapi tempat yang paling aman bagi setan adalah hatimu dan hati manusia. Kalau saya dan saudara tidak terima Roh Kudus dengan baik. Jadi boleh dibilang setan memang betul tinggal juga di luar sana. Tetapi yang paling tepat firman Allah katakan, tempat yang paling aman itu hati manusia. Betul, kuburan menjadi tempatnya juga. Mereka bercokol di sana. Tetapi bagi setan sarang yang paling aman
adalah hati manusia. Tidak ada tempat yang paling nyaman menurut setan selain daripada hati manusia. Ketika hati itu kosong, karenanya kita lihat di sini dengan kuasa nama Yesus, roh jahat dapat diusir. Hanya dengan nama Yesus saya dan saudara bisa kalahkan dan bisa mengusir roh jahat dari hidup manusia. Waktu saya dan saudara belum percaya kepada Yesus Kristus, kan hidup kita telah dikuasai setan. Tengoklah sahabat-sahabatmu yang ada di jalan-jalan sana. Tidak esok kita ambil perbandingan yang jauh-jauh. Kita lihat teman-teman kita di kompleks ini. Saudara bisa lihat mereka, kehidupannya seperti apa. Itu karena mereka belum percaya Yesus dengan sungguh. Sehingga yang bisa menjadi jurumudi dan nakoda bagi mereka adalah kejahatan. Setan yang telah menguasai hidup mereka. Ada sesuatu, yaitu pekerjaan setan yang mengikat mereka. Dulu saya dan saudara mungkin hidup seperti itu. Tapi oleh anugerah Tuhanlah kita bersyukur. Kita bisa melayani, kita bisa berdiri, bisa melayani Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak bayangkan kalau kita, wah saya tidak habis pikir kalau saya dan saudara tidak terima Tuhan dengan baik nih. Mau jadi apa hidup kita? Kurang lebih seperti yang saudara lihat di luar-luar sana. Yang terlibat dengan hukum karena melakukan kejahatan-kejahatan lain. Tetapi berita baiknya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Jadi roh setan ini rupanya dia rindu. Dia berkata, dulu saya pernah tinggal di salah satu orang dan aku telah diusir pergi. Karena saudara sudah terima Yesus, didoakan, dibaptis, lalu setan itu pergi. Sekarang setan bilang begini, sepertinya aku rindu tempat itu. Apakah tempat itu masih kosong? Atau Roh Kudus sudah isi tempat? Kalau dia lihat masih kosong, aku akan kembalilah. Tapi kalau dia sudah ada Roh Kudus, ya menyesal saya, rupanya Roh Kudus sudah masuk di hatinya. Sudah dah, saya mau kembali, tidak jadi masuk. Tapi kalau dia lihat, masih kosong nih. Rumah yang dulu saya tinggal masih kosong nih. Aku mau kembali, aku rindu padanya. Tapi dia berkata, aku tidak mau seorang diri. Aku ajak 7 teman yang lain. Karenanya saudara lihat orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, hidupnya lebih jahat. Orang-orang yang pernah menerima Yesus tetapi gagal, artinya mereka kembali kepada jalan yang salah. Tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Lihatlah hidup mereka. Tambah hancur, tambah rusak hidup mereka. Karenanya jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Yang sudah dibaptis, terimalah dengan baik. Jangan saudara bermain-main, saudara pikir, wah bahaya saudara. Roh 7 roh jahat bahkan akan masuk. Kejahatannya lebih jahat daripada yang semula. Hati-hati. Dengan kuasa nama Tuhan, saya dan saudara bisa kalahkan setan. Hanya oleh darah Yesuslah yang bisa memenangkan kita, merebut kita. Kristus telah merebut kita. Dari siapa? Dari tangan si jahat. Untuk menerima rumah yang baik dan teratur bukanlah sesuatu yang gampang, saudaraku. Tetapi bagi orang percaya, Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Asal kita terima Tuhan. Dalam Ayub 22 ayat 18 firman Allah berkata, namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripada aku. Allah memenuhi rumah dengan sesuatu yang baik, segala yang baik. Allah akan memberkati kita. Jadi kalau kita sudah pegang Yesus, kita pegang dengan sungguh-sungguh. Jangan tangan kanan pegang Yesus, tangan kiri pegang setan. Tidak boleh. Pokoknya tangan kanan, tangan kiri, pikiran kita, langkah kaki kita semua hanyalah tertuju dan mengarah kepada Yesus Kristus. Kenapa rumah yang bersih dan teratur itu bisa menjadi kosong? Karena Tuhan terusir dari hidup kita. Kadang hati kita kosong, hati kita hampa,
Hati yang kosong, pikiran yang kosong, tatapan kosong ke depan, itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi setan. Ada masalah, pikir Tuhan. Jangan masalah membuat kau lari dari Tuhan. Itu setan lebih kejar kau. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada peluang bagi setan. Bagi iblis, bagi roh jahat, dia mental. Kenapa? Karena kita punya perlindungan. Tapi coba kalau tatapan kosong, pikiran kosong, hati hampa, tidak ada sesuatu yang mengisi. Setan berkata, rumah itu telah kosong, aku akan kembali. Aku akan ajak temanku yang 7-7-nya ini. Kami akan masuk ke sana. Kenapa hati manusia bisa menjadi hampa kosong? Karena Allah terusir dari hidupnya. Ayub 22 ayat 17 berkata, mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripadaku, daripada kami. Dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Kadang melalui kata-kata. Roh Kudus itu bisa didukakan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia adalah oknum, dia adalah pribadi. Pribadi Roh Kudus. Dia bisa didukakan, dia bisa kecewa, dia bisa undur. Kita lihat Ananias dan Safira. Petrus berkata, kenapa kau mendukakan Roh Kudus? Roh Kudus marah. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus hati bisa kosong? Karena Roh Kudus terusir dari hidup kita. Dia kecewa dengan saya dan saudara. Kenapa? Karena kata-kata kita, perasaan kita, hidup kita kadang tidak jadi berkah. Kita berkata, apa pentingnya sih ibadah? Apa gunanya sih Tuhan itu bagiku? Maka Roh Kudus dia akan langsung undur diri. Dia akan pergi dari hidup saya dan saudara. Karena kadang kata-kata kita ini, secara tidak sengaja ketika saya dan saudara mengeluh, maka Roh Kudus dia akan undur diri, dia terusir. Itulah yang firman tadi katakan. Apakah pentingnya Allah itu bagi kami? Roh Kudus itu adalah pribadi. Seperti saya dan saudara punya perasaan. Kita bisa tersinggung. Kita bisa marah kalau sesuatu yang tidak pas pada hati kita. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Mari saya menghimbau saudara untuk lebih setia, lebih taat melayani Tuhan. Rumah rohani ini harus diisi, supaya jangan roh jahat yang isi, roh jahat yang masuk. Tadi malam sudah kukatakan, bisakah seorang yang sudah dibaptis, lahir baru dan terima Yesus bisa jatuh dalam dosa? Oh, bisa saja. Bisa saja setelah dibaptis besoknya langsung dia jatuh dosa, bikin dosa. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh terima Tuhan. Jadi baptisan itu bisa hanya menjadi semacam formalitas, sesuatu yang biasa bagi mereka. Karena dia tidak diperlengkapi, dia tidak terima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di hatinya, pasti dia akan peka dengan suara Roh Kudus. Jangan nak, kau sudah terima Tuhan. Ketika ada tawaran, ada godaan datang, Roh Kudus akan berbicara pada hatimu. Jangan nak, itu salah. Karenanya saya katakan setan itu terkadang tawarkan madu di ujung. Pertamanya ditawarkan madu. Tapi saudara tahu ujung-ujungnya adalah racun yang mematikan. Jadi hati-hati terhadap dosa. Roh Kudus bisa terusir, dia pergi. Lalu hati kita jadi hampa nih, jadi kosong. Karena Roh Kudus sudah pergi. Setan bilang, wah sudah kosong. Pas kebetulan sudah kosong. Saya akan masuk. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, saudara datang pada Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan. Percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Bapak dan Ibu Gembala terbatas, tetapi ada satu pribadi yang tidak terbatas, yang namanya Roh Kudus. Dia sanggup memberi saudara penghiburan. Saya lihat ini saudara punya banyak pergumulan. Ada banyak masalah-masalah yang saudara hadapi. Tapi saudara bisa ikut doa, semua puji Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Ini tidak ada di antara kita ini yang tidak ada pergumulan. Semua kita punya pergumulan. Tetapi kalau saya dan saudara bisa datang memuji Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa. Kapan lagi
Zaman sekarang kata firman Allah menjelang kedatangan Yesus pada kali hari-hari terakhir, manusia akan bertambah jahat. Mereka tidak suka untuk hal-hal yang baik. Jadi karena itu yang jahat bertambah jahat, yang baik teruslah tetap berbuat baik. Saya dan saudara siapkan diri, jangan dukakan Roh Kudus. Hati kita supaya terus diisi, supaya jangan setan yang masuk. Kalau setan yang masuk, cerita lain dah. Pokoknya cerita langsung jadi lain. Karenanya pentingnya ibadah, kita harus dicas terus. Ibarat handphonemu harus dicas. Harus dicas terus. Kerohanianmu sekarang tinggal berapa persen? Kita periksa diri nih. Ada yang sudah 50%, ada yang 90%, ada yang full, atau ada yang tinggal 1%. Kita harus cas. Lihatlah hal-hal perkara-perkara dunia, setiap hari harus kita cas. Bahkan sementara pegang kita main handphone pun cas lagi nempel. Kadang kita lebih baik tidak beri persembahan daripada aku tidak beli cas yang baru. Jadi karena itu hidup kita harus terus diisi. Kalau kosong ya berarti setan yang nanti masuk. Karenanya ibadah. Jangan seperti bangsa Israel dalam kitab Maleakhi yang berkata, apa pentingnya ibadah bagi kami? Allah bilang bicaramu kurang ajar. Tuhan marah. Meremehkan ibadah, meremehkan persekutuan, Allah marah. Jangan saudara pikir Tuhan tidak marah. Tuhan tersinggung. Roh Kudus bisa kecewa, dia undur, dia tinggalkan kita. Dan sudah tahu kalau Roh Kudus sudah undur dari hidup kita, biar kau melayani model bagaimana? Hamba, orang tidak suka. Hidup kita hancur-hancuran. Jadi karena itu pentingnya Roh Kudus adalah rumah rohani. Dia tinggal di rumah rohani kita. Jadi Roh Kudus harus tinggal di hidup kita. Mazmur 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini doa Daud. Hatinya selalu rindu, hatinya selalu ada kerinduan untuk datang kepada. Ini raja loh saudara. Ini raja ini sebenarnya dia super sibuk, karena dia ngurus negara. Ini raja besar ini, tetapi hatinya selalu melekat pada Tuhan. Di ayat lain lebih hebat lagi dia berkata, lebih baik 1 hari aku ada di mana? Pelataran Tuhan, daripada 1000 hari ada di tempat lain. Bagi dia habis-habis waktu, buang-buang waktu di luar sana tidak penting. Tetapi aku duduk dalam ibadah, dalam rumah Tuhan saja, aku sudah dapat pahalanya. Kerinduan seorang raja untuk memiliki hidup yang selalu diisi, yang selalu haus rindu, seperti rusa yang merindukan sungai. Saya berdoa supaya hati kita juga seperti itu. Kadang hati kita ini tawar, hati kita ini kering, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Lihatlah tanaman, apapun itu tanaman namanya, entah dia rica kah, dia tomat kah. Kalau dia jarang disiram, lihatlah, dia layu, dia loyo, seperti tidak ada kehidupan. Tengoklah kekristenan yang model begini. Dia loyo. Tetapi kalau saya dan saudara terus disiram dengan siraman rohani, Roh Kudus akan memberikan kita kegairahan. Saya berdoa supaya semangat kita terus dibakar kembali. Semangatmu yang dulu itu. Firman Allah berkata, Allah marah, Yesus marah kepada jemaat yang ada di Efesus, karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi mari, jangan sampai Roh Kudus itu undur dari hidup kita. Rumah kita jangan dibiarkan kosong. Karena saya kadang rasa lucu, orang bisa kesurupan, kerasukan. Ini pasti kosong rumahnya. Jawabannya hanya satu. Firman Allah malam ini kita sudah baca. Seorang anak Tuhan yang takut sungguh, yang takut Tuhan dengan sungguh, dia tidak mudah untuk disantet, apalagi diguna-guna. Tidak akan mempan, kata firman Allah. Tetapi kalau hati hampa, hati kosong, pikiran kosong, ya kita lihat manifestasi kuasa roh jahat menguasai hidupnya. Jadi karena itu saya dan saudara mari
hidup ini terus diisi, hati ini terus diisi. Biarlah kita terus ada kegairahan dalam melayani Tuhan. Doa 10 malam ini adalah doa saya berharap bukan hanya setiap tahun kita mengadakan. Lagian kalau 1 tahun itu lama sekali. Sebetulnya kalau hati kita haus, kita rindu tiap hari. Tuhan, terlalu lama kalau 1 tahun 1 kali kita mengadakan doa ini. Aku mau rindu untuk selalu setiap hari. Itu bagi mereka hati yang benar-benar haus dan rindu akan Tuhan. Tetapi bagi mereka hati yang hampa, hidup yang tidak ada semangat, tidak ada gairah, mereka berkata jangankan 10 hari. Kalau boleh jadwal dan doa itu dihapus saja dari muka bumi ini. Tetapi bagi kita mah itu kurang. 10 hari itu menurut saudara cukup? Kurang. Harus kita cas lagi di rumah. Kita isi lagi di rumah. Jadi itu terlalu kurang. Jadi hidup kita setiap hari diisi. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 ayat terakhir. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada hari puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus adalah sumber kelegaan kita. Jadi kita berdoa di malam keempat ini, jangan biarkan Roh Tuhan, Roh Kudus undur daripadamu. Jangan. Mari kita terus setia. Biarlah hati ini terus diisi. Hati ini terus kita isi dengan firman Allah. Roh Kudus terus membakar hidup kita, sehingga hati kita terus menyala-nyala bagi Tuhan. Jangan biarkan rohmu padam, tetapi biarlah saya dan saudara terus bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Demikianlah kata Roma. Jadi tetap setia di malam keempat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya.